kami bertiga di sini ingin berdiskusi ya tentang mata kuliah hukum pidanaan publik, tepatnya itu pertemuan kedua ya. Ya benar. Pertemuan kedua tentang paradigma hukum apa itu? Hukum pidana publik. Ya. Di sini paradigma hukum itu apa sih menurut kalian? Kalau menurut saya tuh paradigma hukum itu kerangka berpikir tentang memandang hukum. Jadi paradigma hukum itu adalah bagaimana kita melihat hukum publik itu yang ada di Indonesia saat ini. Dan kalau menurut saya sendiri paradigma hukum itu ya betul teman-teman ya, cara kita untuk memandang bagaimana hukum itu sendiri dalam masyarakat ataupun khususnya dalam hukum kebijakan publik ini, bagaimana cara kita melihat kebijakan yang ada, apakah itu sudah sesuai gitu ya. Dan yang harus kita ketahui dulu nih teman-teman, itu paradigma utama dulu nih. Yang pertama itu apa paradigma utama itu? Kalau pengetahuan saya ya itu positivisme. Ya. Apa sih yang dimaksudkan positivisme itu? Nah, jadi kumpulan aturan yang tidak ada undang-undang, Tidak ada hukumnya. Kalau menurut saya positivisme itu ya betul ya, sama juga kan teman-teman, kumpulan peraturan ya, perundang-undangan yang berkodifikasi, yang dimana itu yang mengatur tentang kebijakan publik. Yang kedua itu menurut saya natural law ya. Jadi natural law itu adalah suatu prioritas keadilan. Nah, di mana prioritas keadilan ini kita berpikir dengan akal sehat kita, dengan moral kita, di mana biar seadil-adilnya, bertujuannya ya untuk masyarakat agar tidak merugikan masyarakat. Natural law ya betul, prioritas ya keadilan dan keadaan. Yang ketiga yaitu ada sosiologis, pasti tentang masyarakat Ya. sosiologis itu kan apa gitu? Ini hukum yang harus berguna buat masyarakat. Ya. Jadi Bukan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. jadi gini ya. Jadi sosiologis ini tujuannya adalah untuk memastikan hukum ini benar-benar ada atau cuma kualitas saja. Jadi tidak ada yang namanya itu hukum itu cuma berbicara di depan saja. Jadi tidak ada penegakannya yang ada di dalamnya. Yang sorot ini implementasi ya. Iya. Biasanya seperti itu yang terjadi. Ya. Yang keempat mungkin diperlukan adanya kritis ya. Kritis. Gimana menurut kalian teman-teman? Kritis itu harus gimana atau harus ada batasannya? Kalau menurut saya ya, secara pribadi, kritis itu adalah gimana kita bongkar suatu hukum. Jadi kita nih harus bisa bedain nih mana hukum yang merugikan kita sendiri atau menguntungkan masyarakat gitu atau pihak lain gitu lainnya ya. Jadi kita harus bisa menganalisis hukum ini benar-benar untuk menegakkan keadilan atau untuk kepentingan pribadi gitu. Ya, seringkali ya, Seringkali tutupi untuk publik tapi ternyata untuk kepentingan oligarki ya. Atau yang disebutkan kekuasaan. Kebanyakan di situ. Tapi kalau dalam kritis ini menurut kalian harus sesuai batas atau tidak? Karena kalian tahu sendiri ya, kalau terlalu kritis seperti yang diberitakan dalam aktivis itu ya di jalan mendapatkan penyiraman yang keras ya. Kita dengar beritanya ya. ya kita kritis itu sesuai dengan diri kita sendiri ya. Jadi kita kritis aja saja. Kritis itu adalah suatu prinsip lalu dari tujuan kita nih kritis ini ada tujuannya dan ada dasarnya teman-teman. Jadi kritis itu sangat penting. Bahkan bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain teman-teman. Jadi kalau tidak ada kritis tentunya kita akan dirugikan, kita akan dibohongkan, kita akan dimanipulasi. Kita tidak tahu nih mana yang hukum yang benar, mana hukum yang salah. Jadi kita seperti dibodoh-bodohkan. Jadi kita itu harus benar-benar kritis, kita harus pahami dulu isinya. Itu satu. Ya. Dan yang selanjutnya kita mungkin bisa mengetahui ya ada berapa kebijakan publik yang mungkin teman-teman sering dengar di berita atau media sosial ya, khususnya seperti macam-macam lah yang mengisi macam kontra atau pro tentang
apakah yang mendominasi kepentingan itu kepentingan umum atau untuk masyarakat, atau itu dipengaruhi oleh oligarki atau orang-orang yang segelintir berkuasa demi keinginannya ingin mengatur segala sesuatu hanya dengan uang dan kekuasaan. Menurut teman-teman gimana menyikapi itu? Apakah seharusnya begitu atau ada tindakan lain? Jadi intinya tuh hukum publik ya, Mas. Ya, jadi hukum publik ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kita mencegah atau kita tahu nih kinerja pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Ya, gitu. Jadi maksudnya kita harus tahu nih, kita harus bisa bedain nih, pejabat publik ini benar-benar kerja atau tidak. Jadi seringkali kita mendengar berita yang katanya namanya korupsi, inflasi. Jadi lebih mementingin kepribadiannya daripada untuk masyarakat. Jadi untuk itu pentingnya hukum publik ini adalah bertujuannya untuk mencegah korupsi yang seperti yang saya maksud itu. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang ya. Benar. Kalau menurut Bang Mosi gimana? Kalau misalnya penyalahgunaan wewenang ini, tindakannya ini harus apakah implementasinya sudah dilaksanakan atau sementara belum? Kalau menurut saya, kalau untuk sementara sih belum, karena kebanyakan orang-orang atau pejabat-pejabat di luar kan kebanyakan salah menggunakan wewenang untuk menerapkan kebijakan publik tersebut. Makanya dari situ kan kita dapat memahami gimana itu ya teman-teman. Setidaknya kan wewenang ini kan harus kita pakai dengan baik. Tapi kebanyakan orang-orang atau pemerintah di luar salah menggunakan wewenang tersebut. Ya betul. Tinggal ya, hampir tiap bulan ada berita korupsi, penyalahgunaan wewenang, apalagi demo, ya, ini kebanyakan flexing. Mungkin ya kita bisa tahu ya, ada beberapa poin yang bisa kita ketahui dari diskusi kita ya. Tentang itu saya ingin tanya nih, kalau menurut kalian itu regulasi ya untuk suatu pemerintah, yang lebih penting itu kualitas dari regulasi itu atau kuantitasnya dibanyakin aja nih biar negara baik ya? Ya kalau menurut saya ya, daripada kuantitas kita lebih memilih kualitas ya. Kenapa? Karena kualitas ini adalah penting. Dimana kita tahu kalau pejabat publik ini benar-benar bekerja. Artinya kalau kita melihat mereka benar-benar bekerja, artinya mereka berkualitas, mereka bertanggung jawab dengan wewenang mereka yang telah diberikan kepada mereka. Jadi itulah saya memilih lebih baik untuk berkualitas daripada kualitas. Dan begini ya, saya akan menambahkan sedikit ya. Karena kalau terlalu banyak regulasi kan tidak baik ya, tidak terlalu baik. Karena kita harus memilih kualitas ini biar kita mempunyai pola pikir untuk berpikir secara logis atau gimana ya menurut kawan-kawan, kalau kualitas tuh untuk Ya betul. Kalau misalnya kualitasnya kebanyakan, ngaturnya juga sulit untuk pemerintah ya. Dan biasanya terjadi konflik antara regulasi tersebut. Dan biasanya cekcok nih kepentingan mana yang harus didahului ya kan? ya. Tetapi lebih diutamain kualitas ya teman-teman. Ya. Ya, utamainnya tuh harus Tapi lebih jangan kualitas. utamain yang itu. Dan ya, bisa kita ketahui ya kedua itu mungkin teman-teman tahu Omnibus Law ya. Menurut teman-teman Omnibus Law itu bisa gak sih diterapin di Indonesia, atau Omnibus Law itu ya itu jangka panjang atau buat jangka pendek menurut? Itu Omnibus Law itu untuk jangka pendek ya, untuk perubahan jangka panjang. Jadi kalau menurut saya ini Omnibus Law ini bisa diterapkan di Indonesia, cuma aturannya harus ada. Jadi harus diterapkan sesuai dengan aturan yang ada. Omnibus Law ini adalah alat di mana untuk kita mengambil hak-hak kita yang sudah dirampas oleh seseorang. Jadi kita bisa menggunakan ini, tapi dengan kondisi yang memungkinkan. Jadi tidak semua kondisi kita harus memakai Omnibus Law, gitu kan? Dan harus berpihak pada kerja ya. Karena ini peraturan untuk kerja.
Omnibus Law ini tadi menurut Anda, jadi apa namanya? Jadi demo kah atau gimana? Tidak, Omnibus Law ini kan merupakan peraturan yang dibuat untuk tujuannya untuk menyokong para pekerja atau buruh dalam segala pekerjaannya menjamin haknya ya dalam pekerjaan seperti pesangon atau gaji atau hak kerja semacamnya. Dan ini sangat bagus kalau misalnya diterapkan dan pasal-pasalnya bagus mendukung para pekerja itu sangat setuju, sangat jadi seimbang ya. Seimbang. Seharusnya kepentingan itu kepentingan pekerja atau kepentingan perusahaan yang mau bekerja itu diseimbangkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena adanya suatu peraturan tersebut. Jadi bisa kita bayangkan ya kalau tidak ada Omnibus Law di Indonesia ini bagaimana seorang bekerja itu selalu ditekankan ya. Jadi tidak diimbangi dengan gaji yang ada. Ya, bisa jadi kemungkinan karena apabila tidak ada peraturan yang melindungi tidak ada yang melindungi karya atau buruh, pasti ada segelintir orang yang memanfaatkannya. Tapi sering terjadi di sebuah perusahaan. Sering sekali terjadi ya. Penyalahgunaan wewenang itu sering sekali. Gimana seseorang mandor atau gimana kan contohnya biasanya lebih menekankan karyawan yang di bawah karena mereka tuh lebih merasa di atas. Lebih merasa di atas. Karena mereka mikir juga gini ya, teman-teman. Karena mikir Omnibus Law ini kan tidak mempunyai peraturan yang tidak jelas. Jadi sangat penting ya menurut kita ya. Sangat penting diterapkan ya. Sangat penting peraturan untuk petani-petani kan, untuk yang bekerja di perusahaan. Jadi kita lanjut. Yang keempat misalnya dalam pembuatan regulasi atau dalam produksi regulasi nih di bawah pemerintahan nih. Karena itu pembatasan dalam suatu produksi regulasi itu kepentingannya atau apaannya itu harus ada pembatasan kan enggak sih? Dan tujuannya itu maksudnya pembatasannya itu buat apa sih? Kalau menurut saya pembatasannya di kebijakan publik ya. Jadi pembatasannya itu tidak perlu dibataskan ya, tapi memang ada juga yang dibataskan. Cuma kalau tidak dibataskan berlebihan ya. Jadi suatu yang diberikan wewenang itu bahasanya itu bisa melonjak dia dikasih wewenang untuk satu, jadi dia merangkap wewenangnya dua itu. Jadi di mana bukan wewenang dia ambil alih gitu. Jadi harus diberi batasannya. Dan ngerasa dia itu mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain. Ya, betul. Kadang sering kali ya, misalnya diberikan yang satu malah melebihi yang itu. Dan pembatasan ini diperlukan ya agar suatu regulasi itu nggak tumpang tindih ya. Adanya peraturan malah dibuat peraturan yang sama gitu. Jadi kejepit atau tumpang tindih. Gitu. Jadi tujuannya tuh agar tidak ada tumpang tindih ya. Jadi tujuannya itu berarti maksudnya itu untuk bekerja sama, ya kan? Ya, antar regulasi. Dan tujuannya sama, masyarakat, dan publik juga ya. Ini bukan untuk kepentingan pribadi ya. Jadi teman-teman. Dan untuk kesimpulannya nih, teman-teman ini kebijakan publik ya, ini kan untuk memastikan kebijakan publik itu nggak senang-senang atau kebijakan publik itu nggak senang-menang dan beberapa produk atau semua produknya ya yang dikeluarkan oleh kebijakan publik atau pemerintah ini dipastikan untuk rakyat, tidak untuk oligarki atau segelintir orang yang bersibuk domba ya, hanya untuk melihat keuntungannya sendiri. Teman-teman ini pas gak sih pemerintah kita saat ini, posisi pemerintah kita saat ini sebenarnya untuk teman-teman, pemerintah kita saat ini lebih mengedepankan rakyat atau karena saya lihat ya beberapa pejabat mungkin bisa teman-teman lihat di sebelum ini misalnya ada kurban, penggunaan APBN atau beberapa peraturan yang dihapuskan atau diubah hanya untuk demi kepentingan beberapa pejabat. Jadi kalau menurut saya pas atau tidaknya adanya publik ini pemerintah yang ada sekarang ini, menurut saya itu kurang mantap. Kenapa saya sebut kurang mantap? Karena masih kita temukan di beberapa lapangan itu masyarakat yang tidak mendapatkan haknya. Kenapa mereka tidak mendapatkan haknya? Karena haknya itu diambil alih oleh pejabat-pejabat atau oknum-oknum yang ingin mementingkan kepentingan pribadinya, teman-teman.
contohnya aja gini, kayak korupsi ya teman-teman. Nah, korupsi. Kebanyakan pemerintah ini tuh apa kita? Kayak korupsi ini kan udah pernah kita lihat di mana-mana, di daerah mana di itu nih Sering ya? sering. Makanya korupsi ya. Ya. Di tradisi, korupsi jadi tradisi ya. Ya. Jadi korupsi itu harus terberantas sebenarnya kan. Ya. Kita pernah kan. Tapi kan hukum sekarang nih yang berkuasa kan lepas. Ya, Kebanyakan. seringnya dilihat itu hukum itu tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Nah, ini perlu dibenahi nih, teman-teman, apalagi pemerintah saat ini kelihatannya kayaknya lebih sibuk, apalagi isu saat ini dan dari faktanya ya, apalagi rupiah melemah. Jadi itulah termasuk tujuannya hukum publik tumbuh teman-teman, untuk mencegah adanya korupsi, penyalahgunaan wewenang yang ada. Jadi itu kan tujuannya, intinya. Jadi bisa dimengerti ya kita diskusi ini ya, untuk memahami beberapa poin yang tadi kita diskusikan ya, dan mungkin sekian saja ya diskusinya ya, cukup karena beberapa sudah kita bahas tadi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Jadi harapan kami semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan memahami apa itu tujuan hukum publik dan apa isi-isinya teman-teman. Dan kami minta maaf ya teman-teman jika ada kesalahpahaman dalam bertutur kata kami minta maaf dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya teman-teman, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Terima kasih.